Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar IPA dengan materi gaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian subscribe, like, serta komen ya. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita. Kalian dapat membacanya sendiri. Kita langsung saja masuk ke materi gaya. Yang pertama kita pelajari yaitu pengertian gaya. Jadi gaya itu apa sih? Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Sebuah gaya itu disimbolkan dengan huruf F. Dalam satuan internasional, satuan gaya itu adalah Newton, di mana Newton itu dilambangkan dengan N. Jadi gaya disimbolkan dengan huruf F, kepanjangannya force. Dan satuan internasionalnya yaitu N, yaitu Newton. Nah, satuan lain gaya itu yang sering dipakai adalah dina, di mana 1 Newton itu setara dengan 100.000 dina. Untuk pengukuran gaya itu dapat dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Nah, dari pengertian gaya ini, apakah kalian sudah paham? Sudah kan? Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh gaya pada benda. Nah, ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Jadi yang pertama, gaya itu dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, sebuah sepeda awalnya diam, kemudian didorong. Nah, gayanya di sini berupa dorongan kan? Didorong sehingga menjadi bergerak. Yang awalnya sepedanya diam, diberi gaya berupa dorongan sehingga sepedanya menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Jadi, ketika bolanya melaju kencang, bolanya bergerak. Kemudian diberikan gaya berupa tekanan. Tekanan dari siapa? Dari tangannya penjaga gawang. Nah, gayanya berupa tekanan. Ditekan. Sehingga bolanya menjadi diam kan? Yang awalnya bergerak, dia menjadi diam. Kemudian, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, bola. Bola pada permainan bulu tangkis yang berasal dari lawan akan berubah arah setelah membentur net. Jadi ketika kita memantulkan bola bulu tangkis tadi, tapi terbentur oleh net, maka bolanya kembali lagi ke kita. Seperti itu kan? Jadi arahnya berubah. Ya awalnya maju ke depan, kemudian memantul mundur ke belakang. Jadi gaya itu dapat menyebabkan benda berubah arah. Kemudian yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada plastisin. Ketika kalian beri gaya berupa tekanan, maka plastisin berubah bentuk kan? Nah, jadi itulah pengaruh gaya pada benda. Oke, dari sini sudah paham belum? Pastinya sudah paham kan? Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang vektor dan resultan gaya. Jadi, gaya itu merupakan salah satu besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Gaya dapat digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besar gaya dan arah anak panah itu menunjukkan arah gaya. Gaya pada benda bisa searah dan bisa berlawanan. Nah, tanda positif, diingat ya, tanda positif itu untuk gaya yang arahnya. Ingat bagaimana cara bagaimana cara kita mencari arah?
arah gaya, kita lihat dari arah anak panahnya, karena arah anak panah kan menunjukkan arah gaya ya di sini. Jadi kita melihat ini arah anak panahnya. Tanda positif menunjukkan gaya yang arahnya ke kanan atau ke atas. Jadi gaya bernilai positif jika anak panahnya itu berarah ke kanan dan berarah ke atas. Kok bisa ke kanan dan ke atas? Kalian masih ingat sumbu koordinat? Koordinat Kartesius di sumbu X. Jika garis bilangan itu ke kanan, maka nilainya positif, ya kan? Kalau garis di koordinat Kartesius di sumbu Y yang bagian atas, dia yang bernilai positif, ya kan? Seperti itu. Nah, sebaliknya, tanda negatif itu untuk gaya yang arahnya ke kiri atau ke bawah. Kalian lihat, koordinat Kartesius di sumbu X bagian kiri itu bilangan negatif, dan yang di sumbu Y bagian bawah itu bilangan yang negatif juga. Jadi ini perlu diingat ya dan difahami. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan panah ini ya, gaya ini. Perhatikan gambar berikut. Ingat, panjang anak panah menunjukkan besar gaya. Nah, panjang anak panah menunjukkan besar gaya. Di sini, gaya AB ini kan satu-satuan, satu. Dan gaya AO ini juga satu. Nah, di sini kan ada FBO, gaya B ke O. Gaya B sampai O. Besarnya berapa? 1, 2, berarti 2. Nah, di sini kenapa ada negatif? Ingat, gaya merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah. Dan arahnya kita lihat dengan arah anak panahnya. Anak panahnya kita lihat arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kalau misalkan arah anak panahnya ke kiri, berarti gayanya bernilai negatif. Jadi negatif 2. Seperti itu. Bagaimana, kalian sudah paham dari sini? Oke, paham kan? Nah, gaya yang dikerjakan pada benda bisa 2 atau lebih gaya. 2 atau lebih gaya yang bekerja pada benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya pengganti, yaitu resultan gaya. Langsung saja ke resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Jadi resultan gaya itu merupakan penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, secara matematis, besarnya resultan gaya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Ingat, di sini definisi resultan gaya adalah penjumlahan gaya-gaya. Maka di sini FR adalah F, di mana F itu adalah gaya, R-nya adalah resultan, maka FR ini adalah resultan gaya, di mana resultan gaya definisinya adalah penjumlahan gaya-gaya. Jadi F1, F2, F3, F1 ini gaya 1, gaya 2, gaya 3, sampai gaya ke N. Penjumlahan gaya-gaya ini, maka itu yang dinamakan resultan gaya. Nah, secara matematis, rumusnya dapat dituliskan seperti ini. Oke, paham dari sini? Paham. Nah, jika gaya-gaya yang bekerja pada benda searah, maka resultan gaya akan semakin besar. Namun, jika gaya tersebut memiliki arah berlawanan, maka resultan akan mengecil dan arah gaya ditentukan oleh gaya yang lebih besar. Oke, dari sini paham? Nah, untuk menentukan nanti kan gayanya pasti ada arahnya ya. Gayanya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, seperti itu kan. Jadi ini gaya 1, gaya 2, gaya 3 dijumlahkan. Nah, itu namanya resultan gaya. Satuannya sama-sama Newton. Ingat, gaya itu satuannya Newton, atau disimbolkan dengan N. Oke, lanjut ya. Wah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh.
Nah, gaya sentuh itu apa? Gaya sentuh adalah gaya yang timbul tentunya karena persentuhan dengan benda secara langsung atau ada kontak fisik dengan benda. Jenis-jenisnya ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya begas. Gaya otot, seperti kalian di plastisin, mainan plastisin itu kalian berikan gaya sebuah tekanan, kan gayanya berasal dari tangan kalian. Gayanya berupa bentuk tekanan. Nah, itu kan dia menyentuh langsung, ada kontak fisik dengan benda yang diberikan gaya tadi kan. Nah, itu gaya sentuh. Nah, untuk gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa menyentuh benda tersebut. Jenis-jenisnya ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, ada gaya listrik, ya kan? Gaya magnet, ketika kalian mempunyai magnet, kemudian dari jarak 5 cm, di situ ada besi. Kemudian besinya ketarikan oleh gaya magnet. Tanpa magnetnya menyentuh besi, besi sudah bisa bergerak. Ya kan? Jadi ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dah, kalian paham kan apa bedanya gaya sentuh sama gaya tak sentuh itu? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada gaya berat. Tahukah kalian, massa dan berat itu berbeda. Jadi, massa itu adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda yang dapat diukur dengan neraca. Nah, satuan massa dalam satuan internasional, massa itu adalah kilogram. Massa itu termasuk besaran skalar karena tidak punya arah. Seperti itu. Nah, dari sini paham untuk massa. Jadi contohnya tuh gini, misalkan kalian membeli daging ayam di pasar. Seharusnya yang benar itu bilangnya bukan berat, tapi massa. Massa daging ayam itu adalah 3 kg. Massa daging sapi itu adalah 5 kg. Jadi, ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda dan dapat diukur dengan neraca, ya kan? Nah, untuk berat itu apa? Berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat dapat diukur dengan neraca pegas atau dinamometer. Dalam satuan internasionalnya yaitu Newton atau yang dilambangkan dengan N. Nah, berat merupakan besaran vektor karena punya arah, dan arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi. Secara matematis, rumus berat adalah W sama dengan M kali G. Ingat, rumus berat adalah W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat, satuannya Newton yang dilambangkan dengan N. Kemudian M ini adalah simbol dari massa benda, satuannya adalah kilogram, kg. Dan G ini adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah M per S kuadrat, meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini paham? Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, contoh soal untuk gaya berat. Diperhatikan, sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 M per S kuadrat? Jawabannya yang pasti harus kalian tulis adalah diketahui. Oke, kita tulis dulu diketahui. Kita lihat di soalnya. Apa ya yang diketahui di soalnya? Yang pertama, massa. Massa tadi dilambangkan dengan M. Berapa ya massanya? 2 kg. Kemudian apa lagi nih yang diketahui di soalnya? Percepatan gravitasi. Tadi percepatan gravitasi disimbolkan dengan G. G. G ditulis di sini. Berapa ya G-nya? Nah, ini 9,8 meter per sekon kuadrat ditulis. Sudah tidak ada lagi yang diketahui. Lanjut ditanya. Apa ya yang ditanyakan? Kita lihat di soalnya. Berapakah berat kelapa? Jadi yang ditanyakan adalah berat. Berat disimbolkan dengan
W. Jadi yang ditanyakan adalah W. W tanda tanya. Kemudian penyelesaian jawaban, kita tahu bahwa rumus berat